Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengontrol emosi. Ada yang pernah marah, emosi, atau mood kalian berubah-ubah? Nah, di sini yang pertama kita akan bahas tentang apa sih itu emosi. Emosi adalah reaksi kita terhadap seseorang atau kejadian yang melibatkan pikiran, perasaan, ataupun tindakan. Emosi itu sendiri terbagi menjadi dua. Silakan kalian baca. Itu yang pertama, emosi positif, emosi negatif. Emosi positif apa sih? Semua emosi yang membahagiakan, seperti senang, bahagia. Seperti contohnya ketika kalian mendapat penghargaan, kalian tentunya sedih, bangga karena kalian sudah bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Emosi negatif seperti marah, sedih, takut, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa gambar, coba kalian perhatikan. Yang pertama yang berwarna merah itu adalah ekspresi ketika marah. Contohnya seseorang jika marah, wajah akan terlihat seperti itulah ya. Yang kedua sedih, biasanya cemberut, nangis, ketawa biasanya kita mengekspresikan dengan ekspresi menyenangkan seperti itu. Menangis kita bisa mengeluarkan air mata ataupun sedih. Malu biasanya kita terlihat merah pipinya. Terusan tersenyum biasanya kita tersipu seperti itu ya teman-teman. Dari gambar ini tentunya kalian udah tahu lah ya ketika orang sedang marah, kecewa, bahagia, senang ataupun malu dan menangis. Terus selanjutnya yaitu dampak memendam emosi. Yang pertama memicu kecemasan klinis, yang kedua sering lupa, dijauhi orang-orang sekitar, tidak mampu berpikir jernih, kelima merusak relasi, keenam produktivitas menurun, yang ketujuh otot-otot sering menegang, biasanya terlihat di bagian leher ataupun pundak, yang kedelapan menaikkan tekanan darah, hipertensi atau darah tinggi, yang kesembilan memicu penyakit jantung, yang kesepuluh kesulitan berempati atau pengertian kepada orang lain. Biasanya orang yang emosian akan berdampak demikian ya anak-anak, kalian bisa pahami lah tentunya dengan dampak dari emosi itu. Nah, di sini selanjutnya akan kita bahas tentang selanjutnya marah apakah boleh? Marah boleh asalkan tidak, yang pertama, dilampiaskan pada orang yang tidak bersalah atau berhubungan dengan masalah kalian. Tidak disalurkan lewat kekerasan atau merusak barang, biasanya yang emosi memukul, membanting, dan sebagainya. Tidak dilakukan di situasi, kondisi, dan tempat yang tidak tepat. Misalnya sedang emosi di rumah, dibawa sampai ke sekolahan, teman-teman kena semprot karena kalian lagi emosi. Yang keempat, tidak boleh dilepaskan untuk mendapat perhatian seseorang atau dilampiaskan ya di sini ya maksudnya. Yang kelima itu diluapkan tanpa paham tingkat kemarahan sendiri. Yang keenam dipendam sampai jadi bom waktu, biasanya karena kalian lama memendam emosi kalian itu menjadi masalah sendiri bagi kalian. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengekspresikan emosi ketika pas kamu lagi marah. Yang pertama kalian bisa olahraga, berjoget dengan bebas, bilang, nyanyi lagu yang kalian sukai, ataupun tulis. Di sini maksudnya menulis atau menggambar atau lukisan, menggambar atau melukis seperti itu ya. Misal kalian lagi emosi, kalian bisa mengekspresikan dengan bernyanyi, menulis di buku diary kalian, atau menggambar yang mempunyai hobi menggambar atau melukis. Olahraga juga bisa karena olahraga tentunya untuk kesehatan itu baik ya, meningkatkan metabolisme tubuh kalian agar bisa lebih sehat, fresh dan lain sebagainya. Paham ya anak-anak sampai sini ya. Selanjutnya, nah di sini Pak Guru mau bertanya, apakah di sini ada yang sering emosi marah-marah ketika di rumah? Silakan kalian bisa ceritakan ya nanti kalau kita bertemu sekolahan. Selanjutnya pas lagi sedih, kita bisa dengan mengekspresikan dengan makan makanan yang kalian sukai, menulis, mengetik yang dirasa, seperti curhat dengan diri sendiri di buku seperti itu, mendengarkan lagu, misal sukanya lagu dangdut, pop dan sebagainya, bisa untuk menghilangkan emosi kalian. Tidur saja juga bisa menjadi salah satu solusi untuk kalian tidak berlarut-larut emosi. Curhat dengan teman, sahabat tentunya yang bisa menjaga rahasia kalian. Atau bisa menonton video, film, sinetron yang lucu yang bisa sedikit melupakan permasalahan kalian. Atau bahkan kalau mau silakan menangis dengan lega.
Nah, di sini ada gambar tentang orang yang sedang tersenyum atau bahagia. Di sini kalian bisa seperti gambar tersebut ya, kalian mengekspresikan dengan tersenyum bahagia dengan cara berbagi dengan orang lain, berbagi kebahagiaan. Karena kalian sedang bahagia, daripada kalian bahagia sendiri, mending berbagi dengan orang lain. Banyak hal yang tentunya bisa kalian lakukan seperti berbagi makanan dengan teman, berbagi cerita, ataupun berbagi pengalaman hidup kalian yang menyenangkan seperti itu ya, agar kalian tidak salah nantinya. Nah, mengapa harus mengendalikan emosi? Kita sebagai manusia itu harus bisa mengendalikan emosi, karena emosi yang berlebihan hanya akan yang pertama membuat penyesalan, menyakiti hati orang yang sayang kita. Yang ketiga, menambah masalah baru, merugikan diri sendiri, akan dijauhi oleh orang-orang sekitar atau terdekat. Biasanya kalau kita tidak mampu mengendalikan emosi, yang pertama itu malah membuat kita menyesal sendiri ya, merugikan diri sendiri, seperti menyakiti misal kalau kita salah dalam meluapkan emosi itu sendiri. Bahkan bisa dijauhi oleh teman, orang-orang, dan orang-orang yang kalian sayangi pula, seperti itu. Bagaimana cara mengontrol emosi? Yang pertama, diam sejenak, tarik nafas, hembuskan secara perlahan, atau dengan zikir, berhitung, berdoa. Menjauhi dari tempat yang membuat emosi, jangan malah diam di tempat situasi yang membuat kalian tersulut emosinya. Tetap tenang dan berpikir solutif untuk mencari jalan keluar. Lampiaskan dengan hal yang positif seperti yang tadi Pak Guru katakan, bernyanyi, berjoget, menulis, dan menggambar, dan lain sebagainya. Dan anggap saja semua itu baik-baik saja, jangan terlalu dipikirkan dan mengakibatkan kalian tertekan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir dari materi tentang mengontrol emosi, apa sih yang akan kamu lakukan ketika kamu sedang sedih atau marah, sedang bahagia? Silakan kalian ceritakan di satu selembar kertas. Yang pertama, sedang sedih dan marah, apa sih yang akan kamu lakukan? Dan jika kamu sedang bahagia, apa sih yang akan kamu lakukan sesuai dengan keadaan diri kalian ketika mengalami hal tersebut ya. Dari materi ini Pak Guru harap kalian bisa mengendalikan emosi kalian agar kalian itu lebih baik untuk kedepannya menatap segala permasalahan yang akan kalian hadapi. Tentunya kita sebagai manusia tidak lepas dari kekurangan. Semoga Pak Guru dan kalian bisa menjadi manusia yang bisa berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Silakan kalian sekarang mengikuti pembelajaran selanjutnya. Tetap fokus, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.